Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rida Oktavia Perdani dengan nomor mahasiswa 18430164KT08853. Di sini saya akan mereview salah satu jurnal yang ada di Jurnal Ilmu Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Di sini kita akan membahas jurnal yang berjudul Epidemi Penyakit Tumor pada Sengon Paraserianthes falcataria di Jawa Timur, Indonesia. Jurnal ini ditulis oleh Sukadar Wiryadi Putra. Jurnal ini ditulis pada tahun 2007. Tanaman sengon dikenal dengan nama ilmiah Paraserianthes falcataria. Sengon termasuk dalam famili Fabaceae. Sengon memiliki nama lain antara lain Adenanthera falcata, Adenanthera falcataria, Albizia falcata, Albizia falcata sensu, Albizia falcataria, dan Albizia molucana. Pohon sengon dikenal dengan nama umum yaitu dalam bahasa Inggris Albizia batae. Di Indonesia disebut Albizia. Sengon berasal dari wilayah Haiti, Indonesia, Maluku, Papua Nugini, dan Kepulauan Salomon. Saat ini telah menyebar ke daerah-daerah baru seperti Brunei, Kamboja, Kamerun, Kepulauan Cook, Fiji, Polinesia, Prancis, Jepang, dan lain sebagainya. Sengon tergolong jenis tanaman pohon yang pertumbuhannya paling cepat di dunia, dan pohon ini telah masuk ke dalam buku Guinness Book of Record, pohon yang pertumbuhannya tercepat, sehingga dijuluki sebagai pohon ajaib. Pohon sengon saat ini banyak diusahakan di Indonesia. Pada sekitar tahun 1970-an, penanaman sengon di beberapa daerah di Jawa telah meluas. Lebih dari 2.000 hektar area telah ditanami sengon terbesar di beberapa lokasi di Jawa, khususnya di Jawa Timur. Baik di kebun rakyat maupun di perkebunan besar telah banyak yang mengusahakan tanaman sengon. Sistem budaya yang ekstensif dan intensif dan mengarah pada monokultur akan memberi peluang meningkatnya perkembangan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Penanaman tunggal atau monokultur akan rentan terhadap perkembangan suatu OPT dan memiliki peluang besar jenis OPT tersebut untuk eksplosi atau mengalami epidemi. Adanya salah satu jenis OPT baru karena serangannya cukup parah, yang sebelumnya tampaknya belum pernah terjadi, yaitu penyakit tumor pada tanaman sengon di Indonesia serta aspek biologi dan antisipasi penanggulangannya. Bahan dan metode. Pada bulan Maret 2005, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao mendapatkan contoh tanaman sengon pada bagian cabangnya terdapat pembengkakan dari salah satu perkebunan di Kabupaten Banyuwangi. Semula, penyebab pembengkakan tersebut diduga dari golongan hama kelompok Arthropoda, sehingga dilakukan penelitian jenis-jenis Arthropoda yang berasosiasi dengan pembengkakan jaringan tanaman. Namun, pengamatan selanjutnya menunjukkan bahwa pada permukaan jaringan yang membengkak sering dijumpai semacam serbuk berwarna coklat yang diduga spora dari suatu jenis jamur. Tumor yang mengandung serbuk spora selanjutnya dibawa ke laboratorium untuk mengamati morfologinya. Dari hasil pengamatan morfologi spora jamur, selanjutnya dilakukan identifikasi spesies jamur penyebabnya melalui penelusuran pustaka. Di samping itu juga dilakukan pengamatan intensitas serangan penyakit, yaitu persentase jumlah pohon sengon yang menunjukkan gejala tumor untuk tiap bagian kebun atau tiap tahun tanam sengon. Pengamatan dilakukan pada semua jenis pada tiap kebun dan tahun tanam. Setelah penyebab pembengkakan teridentifikasi, maka dilakukan uji coba penanggulangannya, antara lain dengan cara sanitasi dan penggunaan fungisida. Uji coba fungisida dilakukan percobaan dengan melibatkan 7 jenis nama dagang fungisida, yaitu Baileton, Hexa, Topsindo, Nustar, Folispor, Dalsens, dan Corzet. Percobaan pengujian dilakukan di lapangan pada pertanaman sengon umur 0,5 sampai 1 tahun. Masing-masing perlakuan diulang 3 kali dan pada masing-masing perlakuan dan ulangan berisi 30 sengon. Pengamatan dilakukan terhadap persentase jumlah sengon yang ada tumornya. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis varians dan beda nyata terkecil atau LSD, Least Significant Difference. Hasil dan pembahasan. Identifikasi penyebab penyakit. Penyakit tumor terdapat pada tanaman sengon di Jawa Timur. Tampak bahwa serangan penyebab penyakit ini terjadi baik pada tanaman muda di pembibitan, di lapangan, serta tanaman tua. Pada pengamatan yang dilakukan di pertanaman pembibitan didapati bahwa bibit sengon umur 2 bulan telah menunjukkan gejala tumor pada bagian pucuknya. Pembengkakan jaringan juga dijumpai pada tulang dan tangkai, pucuk tanaman, dan bagian batang. Pembengkakan yang terjadi pada tulang biasanya mengakibatkan daun menguning dan gugur.
Arti penting penyakit. Pada saat pertama kali diketahui, intensitas serangan patogen ini di salah satu perkebunan negara di Kabupaten Banyuwangi sudah cukup tinggi. Hal ini disebabkan belum diketahuinya jenis penyakit ini secara umum. Berdasarkan tabel hasil pengamatan pada tahun 2000, 2001, 2002, 2003, dan 2004, didapati bahwa pohon yang terserang dengan persentase tertinggi terdapat pada tahun 2000, yaitu sekitar 100%. Tahun 2001, 46%, tahun 2002, 45%, tahun 2003, 68%, dan 2004, 36%. Jumlah pohon yang terserang dengan jumlah 571. Serangan tumor diketahui sekitar bulan Februari tahun 2005. Pengaruh faktor lingkungan. Diduga faktor lingkungan berpengaruh terhadap perkembangan patogen dan intensitas serangannya. Kondisi kebun lokasi serangan tampaknya sangat mendukung perkembangan penyakit. Hal ini ditandai dengan keadaan lingkungan yang cukup lembat, curah hujan tinggi, dan suhu harian yang tidak terlalu panas. Pada saat gejala penyakit berupa tumor ditemukan, yaitu sekitar bulan Februari sampai dengan Juni 2005, suhu udara dalam kebun pada jam 6 pagi adalah 16,2 sampai 21,9 derajat Celcius. Sedangkan suhu udara pada jam 2 siang dan 6 sore masing-masing 23,7 sampai 24,4 derajat Celcius dan 19,7 sampai 21,1 derajat Celcius. Kelembaban relatif dalam kurun waktu tersebut berkisar antara 71,4 dan 100 derajat Celcius. Di sini menunjukkan bahwa jumlah curah hujan tinggi, maka serangannya yang diakibatkan juga tinggi. Dan curah hujan yang rendah akan mengakibatkan serangan yang rendah. Berdasarkan hasil tabel pengaruh faktor lingkungan, pada kebun GE, GR, SS, GTR, KCN, KJ, SB, dan KK, curah hujan yang tinggi terdapat pada kebun GE hingga dihasilkan serangan penyakit yang tinggi, yaitu 78,9%. Penanggulangan penyakit. Mengatasi penyakit tumor tampaknya cukup sulit, mengingat penyebabnya juga dari golongan jamur. Beberapa saran untuk mengurangi tingkat serangan antara lain: 1. Pembatasan penyebaran penyakit, yaitu dengan membatasi bahan atau produk tanaman sengon yang masuk dan keluar ke lokasi yang telah terserang. Hal ini telah dipraktikkan oleh pemerintah Filipina untuk membatasi penyebaran penyakit ke daerah lain. 2. Sanitasi gejala tumor. Pekerjaan ini dimaksudkan untuk mengurangi sumber infeksi sebanyak-banyaknya sehingga spora jamur yang muncul dari tumor menjadi berkurang. 3. Aplikasi fungisida. Secara teknis, aplikasi fungisida pada tanaman sengon akan banyak mengalami kesulitan karena figur tanaman sengon cukup tinggi dan infeksi jamur biasanya terjadi pada cabang-cabang bagian pucuk. Jenis fungisida yang memiliki peluang besar dapat menekan serangan penyakit adalah fungisida sistematik. 4. Pengendalian biologis. Tindakan ini terumpama untuk jangka panjang dan masih memerlukan kajian yang mendalam. 5. Penanaman sengon tahan penyakit. Cara penanggulangan ini merupakan yang paling efektif, murah, dan aman bagi lingkungan. Kesimpulannya adalah: 1. Telah terjadi epidemi penyakit tumor pada sengon yang disebabkan oleh jamur karat Uromycladium teperianum di salah satu kebun di Jawa Timur. Yang kedua, upaya pengendalian dengan cara sanitasi diharapkan dapat mengurangi intensitas serangan penyakit meskipun tidak bisa menjamin eradikasi penyakit dari lokasi serangan. Aplikasi fungisida menggunakan jenis fungisida Delsan MX80WP dan Nustar 400 EC dengan konsentrasi berturut-turut 1 gram per liter dan 0,3 ml per liter paling bagus dalam menekan intensitas penyakit dibanding fungisida lainnya. 3. Yaitu kondisi kebun yang terinfeksi jamur tampaknya sangat sesuai bagi perkembangan penyakit, sehingga saat ini disarankan untuk kebun tersebut tidak menanam sengon sebagai tanaman inang yang sesuai bagi penyakit. 4. Karena penyakit ini merupakan penyakit yang baru, maka perlu kajian lebih mendalam mengenai aspek biologi dan epidemi penyakit sehingga saran penanggulangannya akan lebih tepat dan aman bagi lingkungan. Sekian review jurnal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.